Oke, selamat datang di video saya kali ini. Jadi untuk video ini akan menjabarkan bagaimana cara melakukan konfigurasi Q3 pada MikroTik ya. Dimana di sini kita menggunakan virtual, yaitu ada dua operating system yang akan kita jalankan, MikroTik dan Windows 11. Cuma di sini Windows 10 namanya. Nah, untuk tahap awal pastikan di VirtualBox sudah terinstall. Kemudian pastikan untuk setting di network-nya itu kondisi pada network sudah ada dua adapter ya. Untuk adapter pertama bridge, jadi langsung mengarah ke perangkat wireless yang kita gunakan. Perangkat kedua itu internal network yang akan digunakan untuk si klien. Nah, kemudian untuk di sisi klien itu hanya satu settingan saja, yaitu network-nya itu di sisi internal, di adapter 1. Oke, sekarang kita jalankan dulu dua-duanya. Sambil menunggu booting dua operating system ini berjalan dengan sempurna, maka pastikan sudah ada Winbox ya, untuk kita melakukan config secara GUI di MikroTik-nya nanti. Baik, di sini kondisi MikroTik sudah running ya, sudah bisa digunakan. Sambil menunggu klien Windows-nya up, kita langsung masuk menggunakan Winbox ya, yang sudah kita sediakan. Nah, di sini sudah langsung aktif ya Winbox-nya. Ada dua versi, kita login menggunakan MAC address dan menggunakan IP. Di sini saya contohkan menggunakan MAC address ya, dan passwordnya default yaitu login admin dan passwordnya kosongkan. Kemudian langsung klik connect. Jika berhasil, akan tampil halaman dashboard MikroTik yang akan kita config seperti ini. Oke, kita cek kembali dari segi klien, pastikan bootingnya selama normal. Oke, sudah normal, kita tunggu biarkan saja. Kita langsung ke config ya. Nah, untuk tahap awal kita melakukan tes cek terlebih dahulu interface yang digunakan. Di sini ada dua interface yang akan digunakan. Ether 1 itu untuk WAN internet, Ether 2 itu untuk klien. Jadi kita mesti melakukan config pertama terlebih dahulu, yaitu melakukan DHCP klien agar MikroTik bisa ngeping atau koneksi ke internet. Nah, caranya cukup gampang sekali, pilih IP, kemudian pilih DHCP klien. Nah, ini sudah ada bound. Kalau kondisinya sudah bound, berarti sudah oke. Kemudian kita testing melalui terminal. Pastikan dulu ping ke Google ya. Oke, sudah play. Nah,
Ini sudah oke. Langkah selanjutnya kita akan memberikan IP pada Ether 2 gunanya untuk bisa ping ke klien yang proses kita gunakan ini. Pilih IP, kemudian pilih address. Nah, di address-nya nanti silakan klik tombol tambah. Nah, di sini saya contohkan 192.168.2021/24. Kemudian di assign interface-nya ke Ether 2. Apply, kemudian oke. Nah, sampai di sini sudah selesai. Kemudian pastikan dulu bisa ping ya dari klien menuju routernya. Biar nanti ada perbedaan setelah dan sesudah menggunakan yang namanya NAT. Baik, pada tahap ini kita melakukan tes koneksi terlebih dahulu dari PC klien ke router mikrotik ya 21. Pastikan IP sudah Anda pasang dari klien menuju IP router dengan satu segmen yang sama. Dan ini posisinya IP-nya sudah saya input sesuai dengan satu segmen dengan IP di router port yang kita gunakan. Contoh, kita cek IP config. Ini IP yang saya gunakan adalah 22, berarti harus satu segmen dengan mikrotik satu jalur ya. Oke, saya coba testing ping 192.168.21. Oke, kalau kondisinya reply time to leave, berarti sudah bisa melakukan koneksi. Tetapi kalau kita jika ping ke Google, maka di sini belum bisa ya, karena not find host google.com-nya. Atau kita ping ke 88 juga belum bisa. Nah,
karena kan di sisi routernya belum kita lakukan config kepada NAT-nya. Nah, untuk NAT sendiri itu adalah salah satu tugasnya menerjemahkan alamat IP private lokal menjadi alamat IP public internet ya, atau sebaliknya. Jadi kepanjangannya adalah Network Address Translation. Oke, kita config saja agar ini klien bisa ping ke internet dulu. Misalkan pilih IP, kemudian pada kondisi firewall. Nah, di firewall kita pilih NAT, kemudian klik tombol tambah. Untuk general, tab general kita pilih SCR NAT. Nah, ini penting ya, karena ini untuk NAT, berarti kita mesti menambahkan out interface-nya, ether 1. Dan action-nya di sini adalah masquerade. Oke, kalau sudah dia play, kemudian dia oke. Nah, kemudian kita tambahkan DNS agar si klien bisa melakukan ping ya. Kita pilih IP, pilih DNS. Nah, ini sudah ada, bisa kita pilihkan atau tambah 8888, satu saja cukup. Centang allow, apply, oke. Nah, kemudian kita lakukan testing ping terlebih dahulu. Pastikan, nah ini sudah normal ya. Jadi ketika lakukan ping 88 sudah bisa dengan NAT yang sudah kita create di awal. Kemudian coba ping Google, sudah terkoneksi. Ya, oke, ini sudah sukses. Kemudian agar ini bisa kita batasi bandwidth-nya menggunakan Mangle dengan Qt, kita testing dulu bandwidth-nya nanti untuk compare setelah after before menggunakan Qt. Ini saya contohkan dulu speed test-nya. Oke, di sini bisa terlihat antara download dan upload-nya. Untuk download kita dapat 34 mega dan upload-nya 18 mega. Ini tanpa menggunakan Q3 ya. Nah, setelah menggunakan Q3 harusnya download dan upload-nya bisa kita jadikan 1 mega, 1 mega atau maksimal 2 mega. Oke, kita langsung saja melakukan config. Untuk tahap pertama kita pilih Mangle dulu, di mana Mangle menandai paketnya. Kita klik tambah. Untuk chain-nya pilih forward. Nah, karena ini kondisinya untuk melakukan download, kita pilih destination address-nya, gunakan IP yang kita gunakan ke klien. 192.168.20.21/24. Kemudian pilih action, di action-nya kita gunakan marks paket, di mana marks paket nanti menandai paket yang akan digunakan, ya. Kemudian untuk password-nya, ini kita centang checklist ya. Jadi di mana fungsi dari password itu melakukan pengujian rule pada masing-masing paket yang sudah dilalui. Nah, ini bisa kita tandai. Kita gunakan
int download, int download, kemudian apply, atau bisa kasih komen ya, ini download, agar biar lebih jelas. Download, kemudian apply, kemudian oke. Lanjutkan dengan upload dengan langkah yang sama. Ini forward. Nah, untuk upload, kita source-nya tambahkan 192, 168, 220, 21, backslash 24. Kemudian action-nya sama dengan yang sebelumnya. Mas paket, password-nya dicentang checklist. int, ini adalah upload. Kemudian sampai di sini kita pilih apply, kemudian oke. Jangan lupa tambahkan komen ya, biar lebih jelas. Upload. Nah, oke. Langkah berikut kita masuk ke kiwi-nya. Untuk menambahkan kiwi, kita pilih di menu kiwi. Kita tambahkan kiwi tipenya dulu. Tambah. Ini saya contohkan key tipe. Key tipe download. PCKey-nya kita ganti dengan K-nya kita ganti PCKey. Karena ini download, kita pilih, sebentar ini masih salah ya. Download. Nah, untuk classifier-nya kita pilih destination dan destination port. Kemudian ini bisa Anda copy, apply oke, lakukan hal yang sama untuk upload. Jadi ini kita ganti menjadi upload. K-nya ganti dengan PCKey. Nah, kemudian karena ini untuk upload, pilih dengan source address dan src. Nah, sampai di sini sudah selesai, apply oke. Langkah berikut baru kita lanjutkan Q3-nya. Kita klik tombol tambah dulu. Ini utama download. Parent-nya kita mengarah ke Ether 2 karena yang masuk ya. Nah, untuk max limit-nya kita kasih 2 mega. Kemudian apply. Jadi sampai di sini tidak ada config lagi, apply, oke. Nah, kemudian kita tambahkan satu lagi yaitu utama upload. Nah, di mana utama upload ini parent-nya ke Ether 1. Karena kalau jika kita gunakan Ether 2, maka akan terjadi konflik. Makanya harus dipisah ya. Jadi download-nya lewat menggunakan Ether 2, upload-nya menggunakan Ether 1. Kita batas ya. Ini kita batas max limitnya menjadi 2 mega. Kemudian sampai di sini kita klik apply oke. Nah, kita akan menambahkan usernya per masing-masing parent ya. Klik tambah, tambahkan user, ini download, user download. Nah, untuk parent-nya ini mengarah ke utama download. Nah, untuk paket remark-nya yang kita tambahkan di sini adalah internet download. Nah, kiwi-nya kita tambahkan kiwi tipenya download. Nah, max limit-nya kita pakai menggunakan 2 mega, max limit 1 mega. Di mana nanti max limit yang digunakan 2 mega dan pembagian data nanti adalah 1 mega masing-masing klien. Apply, oke. Nah, kemudian kita tambahkan juga untuk upload ya, dengan cara yang sama dengan download. Untuk usernya, klik tombol tambah, user, upload. Nah, kemudian parent-nya mengarah ke Ether 1. Kemudian paket remark-nya,
Ini menggunakan upload dari yang kita buat di manual. Untuk kiwi tipenya kita gunakan upload. Nah, di sini max limitnya 2 mega, limitnya 1 mega. Apply, oke. Oke, sampai di sini konflik kita sudah selesai ya. Oh, sorry, ini masih ada yang tinggal ya. Utama, user upload, ini harusnya parent ke user upload ke utama upload. Maaf. Nah, oke. Sampai di sini konflik kita sudah selesai dan kita akan melakukan testing terhadap konflik yang sudah kita lakukan, apakah berjalan atau tidak. Nah, di sini di awal kita sudah mendapatkan bandwidth-nya sebanyak 34 mega download dan output-nya 18 mega. Ini akan sebagai compare. Jadi kita pilih di sebelahnya dulu. Coba kita Ctrl T lagi. Nanti biar sebagai komparasi antara after dan before ya. Oke. Kita bisa klik go. Nah, di sini terlihat jelas ya bandwidth yang didapatkan sesuai yang kita lakukan. Kemudian di sini ada indikasi merah, berarti sudah maksimal digunakan untuk user download. Nah, begitu juga upload, itu juga sudah maksimal dengan sama ya, mendapatkan nilai yang sama. Berarti setelah kita menggunakan Kiwi ini, bandwidth yang kita limit itu sudah sesuai dengan yang kita config. Adapun untuk depannya ini bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Baik, sampai di sini video penjelasan. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan di komen di bawah. Terima kasih dan selamat mencoba.